Pagi adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu online. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita dengan sikap berdoa. Mari kita akan mulai sekolah minggu online pada hari ini. Kita pujikan Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulangi dari awal ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, anakmu mau memulai ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tolong kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, anak mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita bangkit berdiri, kita memujikan setinggi-tingginya langit dengan semangat ya nyanyinya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus.
Bangkit berdiri, nyanyi sekali lagi dengan semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, kita mau lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan menggunakan gerakan. Yuk kita memujikan dalam suka duka. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum, diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi ya adik-adik, kita memujikan dengan semangat. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum, diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyi sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong
Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jika sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan, supaya setiap firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang waktunya kita duduk diam ya mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik boleh siapkan terlebih dahulu Alkitabnya. Kalau sudah, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Minggu kemarin Kak Jenny bercerita tentang sebuah cerita tentang kejujuran. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Adik-adik tahu kerendahan hati itu apa? Kerendahan hati itu adalah sikap yang mengetahui, sikap yang kita tahu bahwa kita itu adalah orang yang lemah atau kita memiliki kekurangan, sehingga kita tidak memandang rendah orang lain, tidak meremehkan orang lain, dan tidak menjadi sombong. Kerendahan hati itu adalah kebalikan dari tinggi hati atau sombong. Nah, adik-adik tahu bahwa sombong itu adalah hal yang tidak Tuhan sukai. Tuhan lebih menyukai untuk anak-anaknya untuk memiliki hati yang rendah hati, tidak sombong, tidak tinggi hati. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati yang Tuhan sendiri ceritakan dalam firman Tuhan. Nah, kita mau buka ya adik-adik di Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14. Di situ nanti adik-adik boleh baca tentang perumpamaan pemungut cukai dan orang Farisi. Nah, adik-adik boleh baca nanti di rumah. Intinya di sini ada dua pribadi yang datang ke sebuah rumah ibadah. Yang pertama itu adalah orang Farisi. Orang Farisi ini apa sih orang Farisi? Orang Farisi itu adalah orang yang menganggap dirinya itu saleh, menganggap dirinya itu benar di hadapan Tuhan. Jadi dia pandai tentang firman Tuhan, dia sering berdoa, taat pada agamanya. Nah, dia menganggap dirinya itu hebat dalam bidang keagamaan. Nah, di sini yang satunya itu adalah si pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah seseorang yang tugasnya, yang pekerjaannya itu menariki uang pada rakyat untuk diberikan kepada pemerintah. Pemungut cukai ini tidak disukai adik-adik oleh para rakyat, karena terkadang para pemungut cukai ini meminta uangnya lebih dari apa yang seharusnya dibayarkan, sehingga para rakyat terkadang merasa sangat kesusahan karena si pemungut cukai meminta uang yang terlalu banyak. Nah, dua orang ini, orang Farisi dan si pemungut cukai itu sama-sama datang ke gereja, datang ke sebuah rumah ibadah. Yang pertama orang Farisi duduk di paling depan adik-adik. Dia berdiri dan berdoa di dalam hatinya sambil berseru, Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, katanya. Karena aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan penzina, dan aku juga bukan seperti pemungut cukai itu, Tuhan. Nah, itu yang doa yang disampaikan oleh si orang Farisi ini. Sedangkan si pemungut cukai duduk pada kursi paling belakang sambil menepuk-nepuk dadanya, ya. Dia meminta ampun kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Aku ini orang berdosa, aku ini orang yang tidak taat kepadamu. Nah, dari dua orang ini, orang Farisi dan si pemungut cukai ini, kira-kira mana adik-adik yang berkenan di hadapan Tuhan? Si orang Farisi kah? Atau si pemungut cukai kah? Nah, Tuhan sampaikan, aku
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Yang dimaksudkan dalam firman ini yang dibenarkan adalah si pemungut cukai. Karena pemungut cukai walaupun melakukan pekerjaan yang tidak baik, dia mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan hatinya, dengan mengakui dosanya, dan dia memohon ampun sama Tuhan, minta dikasihani supaya dia diampuni, supaya apa yang menjadi dosanya, apa yang menjadi kesalahannya itu boleh diampuni oleh Tuhan. Tidak seperti si orang Farisi. Orang Farisi ini mungkin bagus, tidak melakukan banyak kejahatan, tidak banyak melakukan dosa, tetapi sikap hatinya itu menunjukkan bahwa dia itu tinggi hati. Dia merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menganggap dirinya yang paling benar, sehingga Tuhan tidak berkenan atas apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini menginginkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati, tidak seperti orang Farisi ini yang menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya yang paling baik, sedangkan orang lain dianggapnya lebih rendah darinya. Tuhan tidak menyukai itu. Tuhan menyukai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengakui bahwa dia punya kelemahan, mengakui bahwa dia itu lemah. Untuk itu dia mau datang kepada Tuhan untuk memohon ampun kepada Tuhan. Nah, Kak Putri mau bacakan di Lukas 18 ayat yang ke-14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, kita mau belajar ya adik-adik untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kita mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita masih banyak kekurangan, walaupun kita seringkali nakal, seringkali melakukan kesalahan, tetapi ketika kita tidak merendahkan orang lain, tidak menganggap diri kita benar, maka Tuhan akan membenarkan kita dan kita belajar untuk tidak melakukannya lagi. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk belajar menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Nah, Kak Putri mau sampaikan ciri-ciri orang rendah hati itu. Yang pertama yang adik-adik harus tahu, yang pertama, orang yang rendah hati itu orang yang tidak menganggap orang lain lebih rendah. Jadi kita tidak boleh memandang si A, si B, teman kita sebagai orang yang rendah, yang lebih lemah dibandingkan kita. Kita lebih hebat dibandingkan mereka. Itu tidak boleh. Jadi yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menganggap orang lain lebih rendah. Yang kedua, orang yang rendah hati itu orang yang mau menghargai orang lain. Jadi kepada siapapun, kepada orang yang lebih muda ataupun kepada orang yang lebih tua, kepada teman-teman kita, kepada siapapun orang yang kita temui, kita harus menghargai, kita harus menghormati mereka, kita harus menyetarakan diri dengan mereka, sehingga kita boleh sama-sama saling melengkapi. Ketika kita tidak mampu melakukan ini, teman kita bisa membantu kita untuk melakukannya. Jadi kita sama-sama saling membantu, saling menghargai. Yang ketiga, orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau belajar dan mau diajar. Adik-adik harus mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih baik lagi, dan mau diajar. Jangan disuruh ini belajar ini nggak mau, disuruh ini nggak mau. Kita harus belajar menjadi pribadi yang baik, belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Jadi kita mau belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. 3 itu aja yang harus kita lakukan ya adik-adik. Kita mau belajar ya. Yang pertama, kita harus kita tidak boleh merendahkan orang lain. Yang kedua, kita harus menghargai orang lain. Yang ketiga, kita mau belajar dan mau diajar. Oke adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini supaya jadi berkat buat kita semua.
adik-adik boleh belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang rendah hati, supaya kita tidak disebut sombong, supaya kita tidak tinggi hati. Karena ingat, Tuhan menyukai anak-anak yang rendah hati. Siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan. Oke, adik-adik paham firman Tuhan pada pagi hari ini? Yuk kita mau datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita semua, untuk mengerti setiap firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami lewat setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami menjadi pribadi yang rendah hati, yang Tuhan sukai. Jangan jadikan kami seperti orang Farisi yang meninggikan diri, yang merendahkan orang lain. Tapi kami mau belajar menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau menghargai orang lain dan yang mau belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan pimpin setiap adik-adik semua supaya Tuhan berikan hikmat untuk adik-adik dapat mengerti setiap firman Tuhan, menjalankan dalam kehidupannya, sehingga adik-adik boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang masih ingat tugasnya kemarin? Siapa yang ngerjain? Nah, kita mau lihat sama-sama ya video yang sudah adik-adik kirim. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Ada teman-teman Tuhan sekali. Jahat selalu. Wah, video yang adik-adik kirim bagus-bagus loh. Pada rajin semua ya mengerjakan. Nah, tapi minggu ini kakak-kakak kasih lagi nih tugas buat adik-adik, yaitu untuk memuji Tuhan. Nah, lagunya boleh terserah adik-adik apa aja. Dan mama papa bisa bantuin adik-adik buat merekamkan ya. Dan nanti videonya bisa dikirim ke nomor di bawah ini. Nah, adik-adik buat pengumuman, minggu depan kita masih sekolah minggu online jam 9 pagi. Nah, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap sehat ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.